Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira, para jamaah, Bapak Ibu, hadirin, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita bisa duduk di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan duduk kita, pertemuan kita dan kumpul kita di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Fath ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ma'asyiral muslimin, pada peristiwa sejarah yang dikenal di dalam sejarah dengan peristiwa Hudaybiyah, ayat ini turun pada peristiwa itu, di mana peristiwanya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin tahun ke-6 Hijriah, rombongan dari Madinah mau menunaikan umroh ke Makkah Al-Mukarramah. Tetapi ketika mendekat ke Makkah, di sebuah tempat, di sebuah kampung namanya Hudaybiyah, rombongan atau jamaah umroh ini dicegat oleh orang Quraisy, yang pada akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin tidak diperkenankan oleh orang Quraisy untuk menunaikan ibadah umroh. Di situ terjadi kesepakatan-kesepakatan yang kita sudah baca di dalam buku-buku sejarah. Nah, pada saat sedang terjadi perundingan antara pihak kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib delegasinya, dan delegasi orang kafir Quraisy dipimpin oleh Suhail bin Amr. Pada saat itulah kemudian ada kurang lebih 80 tentara Quraisy bersenjata lengkap, punya gelagat mau menculik Rasulullah. Mereka datang dengan senjata lengkap menuju kemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi
Qaddarallah, Allah mentakdirkan gelagat mereka, siasat mereka yang akan menculik dan membunuh Rasulullah itu ketahuan. Yang pada akhirnya 80 orang tentara bersenjata lengkap itu kemudian tertangkap semuanya, ditawan. Para sahabat berkeinginan agar mereka dibunuh. Karena mereka sudah punya rencana jahat, mau membunuh Rasulullah, maka balasannya mereka harus dibunuh. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atlikuhum, bebaskan saja. Nah, akhirnya mereka dibebaskan pulang ke Mekah. Kaum muslimin tidak jadi umroh, balik ke Madinah, orang-orang Quraisy balik ke Mekah. Sehingga tidak terjadi peperangan. Dalam peristiwa itu, ma'asyiral muslimin, ayat ini turun. Nah, itu kisah asbabun nuzulnya begitu. Wa huwallazi, dan dialah atau Allah lah yang kaffa aydiyahum ankum, menahan tangan-tangan orang-orang kafir dari membunuhmu. Artinya 80 orang itu siasatnya kemudian terbongkar, lalu mereka tidak jadi mencelakai kaum muslimin. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Wa aydiyakum anhum, demikian juga Allah menahan tangan-tanganmu wahai kaum muslimin tidak sampai membunuh orang Quraisy. Artinya tidak terjadi pertempuran di antara mereka, baik dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, itu tidak terjadi peperangan. Bibatni Makkah, di tengah-tengah Mekah. Mim ba'di an adfarakum alaihim, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Sebelum-sebelumnya sudah ada perang Badar, perang Uhud, dan beberapa perang-perang kecil dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi untuk kali ini tidak terjadi peperangan. Wa kanallahu, dan Allah itu bima ta'maluna basir, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini yang saya katakan tadi tentang asbabun nuzul. Mari kita lihat hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, inna thamanina rajulan, ada 80 orang min ahli Makkah, penduduk Mekah, habatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Jabalit Tan'im. Di sini mereka datang dari arah Tan'im. Dulu kampung yang namanya Tan'im, yang kurang lebih jaraknya 6 atau 7 kilo dari Masjidil Haram, itu masih gunung. Kalau sekarang Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau pernah umroh tahu Tan'im, ada Masjid Aisyah di situ, sudah tidak ada gunungnya, sudah habis gunungnya. Mutasallihin, mereka bersenjata. Yuriduna ghirratan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Mereka ingin menghabisi, ya,
menyerang, menghabisi, membunuh Nabi dan para sahabatnya. Fa'akhadhahum silman fastahyahum. Akhirnya rencana jahat mereka itu bisa terbongkar, kemudian mereka tidak diapa-apakan, lalu dibebaskan supaya pulang ke Mekah. Sekali lagi, dalam peristiwa itu maka Allah menurunkan ayat ini. Itu asbabun nuzulnya. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah mim ba'di an adfarakum alaihim. Nah, ini tidak usah dibaca, saya terangkan aja. Nah, ini. Jamaah sekalian, salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemaaf. Selain beliau punya sifat tegas, selain beliau punya sifat tegak lurus di atas kebenaran, beliau juga mempunyai sifat pemaaf. Ya. Ini sifat mulia, sifatnya orang bertakwa. Sebelum terjadinya peristiwa Hudaybiyah tadi, pernah juga terjadi peristiwa Suraqah bin Malik ini. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau sudah mengambil langkah hati-hati. Beliau sudah sangat-sangat waspada. Siasat, strategi untuk amannya perjalanan dari Mekah menuju Madinah sudah dilakukan semuanya. Berangkat, mampir dulu ke rumah Abu Bakar. Itu siasat. Dari rumah Abu Bakar, keluarnya lewat pintu belakang. Itu juga siasat. Untuk mengamankan perjalanan ini. Dari rumah Abu Bakar menuju Madinah itu mestinya ke utara. Tapi justru mengambil arah selatan. Itu juga siasat untuk mengecoh. Arah selatan yang dituju itu justru arah menuju Jabal Thur, gunung terjal yang jarang dinaiki, didaki orang ke sana. Itu juga siasat. Dari rumah Abu Bakar menuju Jabal Thur yang di dalamnya, di atasnya ada bukit itu, Nabi dan Abu Bakar berjalannya jinjit. Ngerti jinjit nggih? Tidak ada orang yang sanggup 6 kilo naik gunung berjalan sambil angkat tumit. Itu juga siasat. Supaya jejak kakinya tidak terdeteksi. Itu siasat. Makanya dakwah itu harus pakai siasat, pakai strategi. Sampai di Gua Thur, bukan gua wisata, bukan. Ini celah yang di situ tidak pernah dimasuki orang. Sehingga ketika sampai di situ, Abu Bakar bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dulu yang masuk. Jenengan tunggu di luar dulu." Itu juga strategi untuk mengamankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar masuk, dipelajari itu. Gua itu ternyata di setiap lubang ada kepala ular, kepala kalajengking, kepala apa muncul semuanya. Ini kalau Rasulullah masuk, bahaya. Abu Bakar yang masuk. Setiap kali ada lubang, disobek jubahnya, disumpet di situ. Satu. Ada lubang lagi, disobek, disumpet lagi.
Saking banyaknya lubang binatang berbisa, ini habis ini lama-lama kalau diteruskan. Akhirnya sebagiannya sudah ditutup, sebagiannya diinjak dengan kakinya. Ya Rasulullah, silahkan masuk. Kalau mengawal kiai itu harus begitu. Jangan kiai ini sih harus begitu ya. Pak Uda, Pak Uda tadi. Ya. Pak Ustadznya, kiainya itu harus diamankan. Kalaupun dintip kalau jengking ya pengawalnya itu enggak apa. Nah. Rasulullah dipersilahkan masuk. Karena mungkin lelah, capek, beliau kemudian tidur. Tertidur, kepalanya berbantal pahanya Abu Bakar. Nah, tidak seperti biasa ini, kenapa kok berat sekali kepalanya Rasulullah ini? Ternyata sedang turun wahyu saat itu. Rasulullah SAW kalau sedang menerima wahyu itu terasa berat badannya. Karena wahyu itu memang berat. Pada saat Rasulullah sedang istirahat tidur di pangkuan Abu Bakar itu, ternyata ini semuanya ditulis di sirah, ada kalau jengking yang diinjak tadi itu ngentup kakinya Abu Bakar. Sakit sekali tapi tidak berani jerit, khawatir Rasulullah terbangun. Ditahan sampai Abu Bakar nangis saking sakitnya dan air matanya Abu Bakar netes di pipi Rasulullah. Rasulullah kaget kemudian terbangun. Setelah ditanya kenapa menangis Abu Bakar, ya Rasulullah, kaki saya dintup kalau jengking, diruqyah sama Nabi. La ba'sa tahurun, insyaallah tidak apa-apa, insyaallah sehat insyaallah. Diruqyah dan sembuh. Dan saat itulah turun wahyu, la tahzan innallaha ma'ana. Ojo wedi, kita bersama Allah, Allah bersama kita. Itu juga siasat. Ketika semua langkah mengamankan itu sudah diambil, terdeteksi juga. Ternyata ada sekelompok anak-anak muda yang sampai juga ke Gua Tsur itu. Sampai di mulut gua itu sampai. Bahkan mereka sebagiannya nyengunguk ke dalam gua itu. Apa nyengunguk itu? Nginceng ke dalam gua itu. Setelah dicek, kata mereka, tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang di sini. Karena kalau seandainya ada orang masuk sini, pasti sarang laba-laba ini robek. Ini masih utuh. Juga ini ada merpati yang masih mengerami telurnya. Kalau ada orang di situ, pasti terbang dia. Tidak mungkin. Itulah tangan Allah menyelamatkan perjuangan. Ketika semua strategi sudah diambil, siasat sudah dijalankan, semuanya sudah, setelah itu terserah Allah. Selebihnya Allah yang ngurusi. Bahkan sebelum mereka meninggalkan gua itu, sempat mereka kencing. Ya. Kencing, mantur ke dalam gua itu. Kata Rasulullah, seandainya mereka tahu kalau di sini ada orang, tidak mungkin mereka membuka auratnya. Jadi sejahiliyahnya orang Quraisy, nguyuh juga sembarangan. Sekafir-kafirnya orang Quraisy, buka aurat itu tidak mungkin di depan orang. Tapi kadang-kadang sebagian orang di zaman sekarang lebih jahiliyah daripada orang Quraisy dulu. Sak enake, sak nggon-nggon, sak paran-paran. Ya ana nggone banet trek, ya ana nggone bodine
bis masa karepe. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah mereka pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar baru turun. Setelah dirasa aman, suplai makanan sudah dikirim oleh Asma binti Abi Bakar sudah, suplai informasi dikirim oleh Abdurrahman bin Abu Bakar sudah, susu sudah disuplai oleh Abdullah bin Uraikid, sudah selesai. Berangkat. Baru kemudian memutar dari ke selatan, mutar ke pinggir Laut Merah lewat pantai. Saat itu rute pantai itu jarang dilewati orang, tapi itulah siasat, itulah strategi. Dan jalan yang ditempuh oleh Nabi bukan lurus begitu, zigzag. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan begitu. Untuk mengelabui musuh. Itulah siasat. Abu Bakar juga begitu. Kadang posisi di depannya Nabi, kadang di belakang. Sampai Nabi tanya, Abu Bakar, kenapa kamu jalan seperti itu? Kadang depan, kadang belakang. Ya Rasulullah, kalau saya merasa akan ada orang yang menyerangmu dari depan, saya yang ke depan. Biar kalau ada anak panah atau tombak, aku yang kena, engkau yang selamat. Kalau saya merasa ada musuh mau menyerang dari belakang, aku ke belakang. Sehingga kalau ada anak panah atau tombak, biar aku yang kena, engkau yang selamat. Begitu. Itu strategi, siasat dan lain-lain. Sudah seperti itu, nah, masih juga terkejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, anak muda yang ingin mendapatkan hadiah dari sayembara di kota Mekah. Waktu itu karena ada sayembara, siapa yang bisa membawa Muhammad atau Abu Bakar hidup atau mati ke sini dapat hadiah sekian. Dan Suraqah salah satunya. Suraqah ini akhirnya ketemu itu Muhammad dan itu Abu Bakar. Dikejar sendirian. Ketika Nabi dan Abu Bakar melihat bahwa di belakangnya itu ada Suraqah, Nabi berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kejahatannya Suraqah. Saat itu juga kudanya Suraqah itu ambles. Di dalam hadis ini kudanya ambles sampai perutnya menyentuh pasir dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Justru Suraqah kemudian berteriak minta tolong. Minta tolong kepada orang yang tadinya mau dibunuh. Sambil dia mengatakan bahwa sudah pasti kamu berdoa kepada Tuhanmu dan sekarang saya ini diginikan oleh Tuhanmu. Mestinya mumpung Suraqah itu tidak bisa bergerak, logikanya Nabi dan Abu Bakar berlari semakin kencang. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mendekat kepada Suraqah. Suraqah yang tidak berdaya, pedangnya kemudian diambil oleh Nabi. Kalau jenengan sebagai Nabi, diapakan Suraqah ini? Tidak ada pilihan lain kan? Wis jelas itu. Tidak ada pilihan lain. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Itu bedanya sampean dengan Nabi di situ ya. Tadi mau membunuh, sekarang pedang di tangan Nabi. Kata Nabi, Suraqah, apakah kamu mau masuk Islam? Apa kamu mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa aku ini adalah utusan Allah, mau masuk Islam enggak? Enggak mau, geleng kepala, enggak mau. Ini pedang ini wis gergeten gitu ini. Disuruh masuk Islam enggak mau. Terus Nabi kemudian membebaskan
sudah, kamu saya bebaskan, silahkan pulang. Satu saja Nabi mengambil janjinya Surakoh, silahkan pulang dan kamu harus berjanji tidak akan memberitahu siapapun kalau ketemu saya di sini. Nabi kok ceroboh begitu? Enggak. Nabi enggak ceroboh. Orang kafir kok dipercaya? Itu baru. Nabi itu orang Mekah, asli penduduk Mekah, paham dengan karakternya orang Mekah. Apa itu? Orang Mekah itu tidak pernah mengingkari janji. Sama seperti burung merpati. Mereka menyembah berhala, iya. Mereka menghina Nabi, mengejar Nabi, mau membunuh Nabi, iya. Tapi karakter dasar orang Mekah waktu itu memuliakan tamu, iya, dan memegang janji. Dan itu dipahami oleh Nabi. Pulang Surakoh menuju Mekah. Begitu masuk gerbang kota Mekah, dia melihat ada sekumpulan pemuda bersenjata lengkap dan kuda siap berangkat menuju arah di mana Rasul tadi berada. Begitu Surakoh ketemu mereka, dia bilang, sudah, balik pulang. Saya sudah menyusuri semua tempat dan tidak ketemu Muhammad. Balik. Itu Nabi. Tahu karakter dasar warganya sendiri. Coba kalau tadi seandainya Surakoh ini dibunuh, mati 1, puluhan orang datang. Lebih berbahaya lagi. Itulah strategi antara siasat manusia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah aman, Rasulullah SAW kemudian sampai ke Madinah, singgah di Quba beberapa waktu, membangun Masjid Quba, dan kemudian lanjut ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kok sudah selesai? Alhamdulillah. Senang selesai, alhamdulillah. Saya juga senang kalau selesai. Di dalam surat Ali Imran itu ada sifat orang bertakwa. Di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat ini ada 3 sifat orang bertakwa, yang 3-tiganya itu adalah sifat ngempet emosi, ngempet marah. 1, orang bertakwa itu adalah orang yang yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang infak itu biasanya ketika dia punya. Orang infak biasanya ketika yang dipunyai itu lebih. Maka saat kaya orang berinfak itu biasa. Siapa saja saat kaya berinfak tidak aneh. Yunfikuna fis-sarra. Tapi orang dikatakan bertakwa itu bukan hanya infak pada waktu kaya, tapi fidh wadh-dharra, pada saat miskin pun, pada saat sengsara, melarat, kepepet pun dia masih bisa infak. Itu dia orang bertakwa. Jadi jangan menunggu kaya baru infak, tapi
berinfaklah agar supaya bisa kaya. Itu rumusnya. Kenapa disebut bertakwa? Karena orang bertakwa itu yang sifatnya beda dengan kebanyakan orang. Kalau infak pada saat punya, semua orang bisa. Tapi infak pada saat dia sendiri butuh, itu dia orang yang bertakwa. Makanya dalam Islam, hadis Nabi mengatakan infak itu adalah amal harian. Bukan amal Jumatan. Ape budal Jumatan eling infak. Infak itu, sedekah itu amal harian, terutama di waktu pagi. Jadi bangun tidur, orang yang bertakwa itu mestinya ingat infak. Melek mripate infak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap pagi ketika matahari terbit ada 2 malaikat yang mendoakan setiap hamba Allah. Malaikat yang pertama doanya adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau orang ini hari ini berinfak, beri dia ganti. Itu setiap pagi. Malaikat yang kedua mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau orang ini hari ini mumsik itu tangan yang gegem. Tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak menolong, tidak memberi. Bukan kok kurangi hartanya, enggak. Tapi talaf itu binasakan hartanya. Jadi kalau tidak pernah infak, kok masih sugih, itu sesungguhnya istidraj. Itu diulu-ulu ambek Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya dia tidak punya apa-apa, tidak pernah infak, tidak mau sedekah. Tapi kok masih punya, itu istidraj. Na'udzubillah. Kok tegang ini kenapa? Santai mawon. Itu nasihat buat saya, buat kita semuanya. Jadi doanya malaikat itu yang kedua, ya Allah kalau orang ini hari ini tidak infak, habisi, binasakan hartanya. Mestinya habis hartanya seketika itu, tapi kok masih ada, berarti itu istidraj. Na'udzubillah. Itu istidraj. Gak tahu infak, kok sawai panen, istidraj itu. Gak tahu infak, warunge kok laris, itu istidraj. Itu yang pertama, sifat orang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang kadhim, menutup, ngempet al-ghaidh, kebenciannya, kemarahannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ahli strategi perang, ketika perang tanding 1 lawan 1, ya, setelah beberapa saat saling baku ingin membunuh, begitu ketika Ali mau menebas lehernya orang kafir itu dengan pedangnya, orang kafir itu ngidoni Ali, meludah kepada Ali, pas kena wajahnya. Begitu wajahnya diludahi, Ali kemudian mundur, tidak jadi membunuh orang itu, kemudian pedangnya disarungkan. Diprotes sama teman-temannya yang di belakang, kenapa? Kenapa tidak jadi dibunuh? Kan kesempatan itu. Kata Ali, tadinya saya mau bunuh itu lillahi ta'ala. Tapi begitu saya diludahi, tiba-tiba saya marah. Didoni itu muring-muring. Saya khawatir. Ketika saya marah, saya membunuh orang itu
bukan lagi lillahi ta'ala, tapi nuruti emosi. Itu bahayanya marah. Jadi marah itu kelihatannya hak asasi, kelihatannya bebas. Enggak, itu membahayakan niat. Membahayakan motivasi ibadah. Yang asalnya ikhlas lillahi ta'ala, ikhlasnya berkurang. Yang asalnya semangatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tidak. Karena emosi, tersinggung emosi dan seterusnya. Nah, sifat orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidh. Bisa menahan marah. Kalau Ibnu Qayyim menggambarkan di dalam bukunya Tazkiyatun Nafs itu, orang marah itu seperti kita masak air di panci. Ya. Semakin emosi, maka semakin panas. Ketika panas, maka keluar uap ke atas. Kata Ibnu Qayyim, kau lihat, orang marah itu wajahnya merah. Karena darahnya panas, dan panas itu naik. Raine abang, meripate abang. Marah. Dan kata Ibnu Qayyim, kalau panci itu tidak ditutup dengan tutup yang kuat, maka terbang itu tutupnya panci. Begitu juga orang kalau marahnya itu tidak bisa dikendalikan, maka sing terbang gak tutupe tok sak manci-mancine itu bisa terbang. Lalu apa yang bisa meredam kemarahan itu? Ada hadis hasan, ketika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Lungguh, be rada ayem pikire, ilang muring-muringe lungguh. Kalau duduk pun masih marah, fadtaji, disuruh Nabi berbaring, ngeleset. Beke kok wis leren muring-muringe. Apa ada orang kelesetan terus muring-muring begitu ya. Wis nemen nih kita iki. Atau ketika kamu dalam keadaan marah, fatawaddo kata Nabi. Wudu saja. Karena marah itu dari setan, dan setan itu akan lari, akan padam apinya kalau kita berwudu. Kalau wudu masih marah, faghtasil, mandi. Adus. Nah ini adus isek muring-muring. Ya. Terserah mau diapakan. Terserah. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini wala tukthir alayya. Ya Rasul, saya ini minta nasihat tapi jangan banyak-banyak. Ada begitu tuh tipe sahabat yang praktis. Saya mau dinasihati tapi jangan banyak-banyak. Oleh Nabi dituruti 2 kalimat saja. La taghdab. Ojo muring-muringan. Di riwayat lain ada tambahannya, la taghdab walakal jannah. Ojo muring-muringan, cek iso mlebu swarga. Jadi sing biasa muring-muring ku angel mlebu swarga iki. Hati-hati ya, hati-hati. Ada ayah muring-muring terus. Ada ibu marah terus. Ada dosen marah terus itu. Ada macam-macam. Nah ini. Yang ketiga sifat orang bertakwa, wal afina anin nas. Setelah bisa menahan marah, wal afina, orang-orang yang memaafkan
anin nas, kesalahan orang lain. Contoh dari Rasulullah banyak, dari para sahabat, dari para ulama juga banyak. Menahan marah, memaafkan orang lain. Kan ada kisah tabi'in itu. Di satu kota, rumah tingkat di bawah ini adalah ulama, di atas itu adalah pendeta. Bertetangga, hidup sehari-hari ketemu, baik komunikasinya, ibadahnya sendiri-sendiri. Suatu ketika ulama ini sakit. Pak pendeta mencari, kok beberapa hari tidak kelihatan kemana. Dikunjungilah. Pendeta itu besuk ke rumahnya ulama yang ada di bawahnya, persis. Ketika masuk kamarnya, ulama ini sedang berbaring, Pak pendeta ini melihat ada timbo di pojok dinding situ yang meneteskan air. Tes. Pendeta ini, iki banyu apa? Kalau diruntut ke atas, itu persis WC saya. Kan lantai 1, lantai atas. Pak Kiai, sejak kapan ini jenengan nadai tetesane banyu ini sejak kapan? Sejak 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Lah sampean kok ndak bilang ke saya? Saat itu juga pendeta ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah pemaaf. Fir'aun yang begitu kejem, zalim, mengaku menjadi Tuhan, ketika Allah perintahkan Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun, bukan kekerasan dibalas kekerasan, enggak. Faqula lahu qaulan layyina. Omongi Fir'aun itu dengan omongan yang layyin, yang lemah lembut. Memaafkan. Ketika ada orang salah, kemudian kita membalas kesalahannya dengan yang sama, itu boleh sepanjang tidak berdosa. Tapi yang lebih baik adalah wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Karena itu para jamaah sekalian, berangkat dari surat Al-Fatah ayat 24 tadi, kita mengambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemaaf, para sahabatnya juga pemaaf, dan kita juga perlu meneladani, mencontoh sifat beliau tersebut. Saya kira itu para jamaah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.